Di episode sebelumnya, wajah Ade kelihatan berseri-seri, seperti orang yang baru saja memenangkan hadiah undian sebuah mobil mewah. Tak henti-hentinya ia mengucap syukur. Ia begitu bahagia memiliki atasan seperti Pak Yanto. Wajar saja bila banyak karyawan yang betah bekerja di perusahaan ini, karena sikap beliau yang murah hati, perhatian, dan pengertian pada karyawannya. Jadi, apakah Bapak berminat membeli rumah itu? Tanya Felix antusias. Ia mendapatkan feeling bagus soal penjualan rumah kali ini. Apakah bisa lebih murah lagi? Adi mencoba menawar. Siapa tahu bisa turun harga. Aduh Pak Adi, saya jamin 400 juta adalah harga termurah. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa bandingkan harga rumah lain di kawasan itu. Saya jamin, rumah yang luasnya lebih kecil dari rumah ini, pasti nilainya sudah mencapai angka 1 miliar rupiah lebih. Lagi pula, Bapak beruntung bisa membeli rumah itu dengan harga 400 juta. Berikut perapotannya, ujar Felix setengah merayu. Ada kalanya calon pembeli harus sanjung terlebih dahulu sebelum disekakmat oleh para sales. Adi hanya menggumam, mencoba mencerna perkataan Felix. Felix tak tahu, dan dia tidak peduli untuk menyerah begitu saja. Ia berkata lagi, apalagi Bapak bilang kalau kantor Bapak lebih dekat dari rumah itu. Bapak bisa menghemat waktu dan bahan bakar, ya kan? Berkat ketangguhan Felix, akhirnya Adi mengalah. Ia pun menyanggupi untuk membeli rumah itu dengan cara kredit. Setelah mendapat surat keterangan gaji dari Pak Lukman, ia menyerahkannya pada Felix bersama dengan uang tanda jadi sebesar 5 juta rupiah. Beberapa hari kemudian, Adi baru menyerahkan sisa uang muka rumahnya. Setelah ia berhasil mencairkan beberapa rekening depositonya, uang yang disisihkan untuk menabung hingga mencapai nominal tertentu butuh waktu lama, tapi dalam sekejap saja sudah harus berpindah tangan sebagai uang muka rumah. Batin Adi ketika melihat hanya 7 digit angka yang tersisa dari rekening tabungannya yang baru saja dicetak. Setelah mentransfer pada pihak bank memberi kredit, tapi ia lega. Setidaknya perjuangannya untuk membeli rumah sendiri sudah berhasil. Tak sabar rasanya ia segera menempati rumah barunya. Dan segalanya berlangsung demikian cepat. Felix yang mengurus semuanya. Adi hanya menandatangani berkas-berkas yang disodorkan Felix padanya, sekaligus menyerahkan dokumen yang diperlukan. Saat Adi dan Rani datang ke pengadilan untuk mengurus akta jual beli, di sanalah ia bertemu dengan sang pemilik rumah untuk pertama kalinya. Pria itu, si pemilik rumah, datang sendirian. Ia seorang pria muda, usianya sekitar awal 30 tahunan. Kulitnya putih bersih, postur tubuhnya tinggi kurus, wajahnya sayu, memancarkan kesedihan. Sangat kontras dengan suasana rumahnya yang begitu ceria dengan bunga-bunga tropis yang ditanam di taman. Ia hanya memperkenalkan namanya, Niko Sugianto, pada Adi dan Rani. Selebihnya ia sama sekali tidak bicara apa-apa. Pembawaannya yang misterius membuat Adi dan Rani tidak suka sekaligus curiga. Dia sombong sekali ya, kata Rani pada Felix ketika urusan mereka selesai dan Niko undur diri tanpa pamit. Bahkan ia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada Felix yang telah membantunya memasarkan rumahnya, ataupun pada Adi yang telah membeli rumahnya.
Tapi Felix hanya tersenyum kecil, seolah-olah sudah terbiasa mengalaminya. "Pak, apakah Bapak ada perabot yang hendak dipindahkan ke rumah baru? Kebetulan saya punya rekan untuk jasa pindah rumah." Felix mengalihkan topik pembicaraan sekaligus berharap Adi dan Rani menerima penawarannya kali ini. Lumayan kan, bisa menambah komisinya. Adi menggeleng, menolak tawaran Felix. "Tidak. Terima kasih banyak atas penawarannya. Kami tidak ada perabot. Jadi, tidak ada apa-apa yang perlu dipindahkan, kecuali koper kami tentunya." "Oh, begitu rupanya." Felix tersenyum. "Kalau begitu, saya ucapkan selamat menempati rumah baru. Terima kasih atas kerjasamanya," kata Felix sambil membungkukkan sedikit badannya. "Sama-sama, terima kasih juga atas bantuannya." Seminggu kemudian, Adi dan Rani pindah ke rumah mereka yang baru, bersama dengan Sri, asisten rumah tangga mereka, yang dikenalkan oleh salah satu kerabat Rani di desa. Meski Sri sudah berumur, tapi ia memiliki fisik yang kuat. Itulah yang menyebabkan Rani mau memperkerjakannya, karena dia untuk membersihkan rumah barunya yang luas ini tentu amat melelahkan. Ketika Rani memasuki rumah itu, perasaan ketika pertama kali ia datang muncul kembali. Tengkuknya terasa berat dan perutnya mual-mual. Ia mencium bau yang aneh dari suatu tempat di rumah ini, dan sepertinya itu bau. "Rani, kau sakit?" tanya Adi seraya memegang lengan Rani. "Kau kelihatan pucat, istirahatlah dulu." "Mas, apa tak salah kau membeli rumah berhantu ini? Aku merasakan perasaan yang sama ketika masuk rumah ini bersama Felix dulu," kata Rani sambil memijit pelipisnya yang terasa berdenyut-denyut. "Ah, kau mulai meracau lagi. Mungkin yang kau rasakan itu adalah sensasi pindah rumah baru. Mana ada rumah berhantu? Bukan begitu?" "Tenanglah," sela Adi. "Memang kita butuh menyesuaikan terhadap sesuatu yang baru, termasuk rumah ini. Aku yakin dalam beberapa hari ke depan kau akan merasa jauh lebih baik." Rani hanya mengangguk, berharap apa yang dikatakan Adi benar, tapi ia masih merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ia pindah dari rumah orang tuanya ke rumah orang tua Adi, mengapa ia tak merasakan sensasi pindah rumah seperti yang dikatakan Adi tadi? Sepertinya memang ada yang salah, tapi Rani sedikit tak tahu itu apa. 3 hari pertama, Adi dan Rani sibuk menata ulang rumah baru mereka, dibantu Sri. Bahkan Adi juga membantu Rani menyapu, mengepel, dan memasak. Terdengar sebuah benda terjatuh ketika Adi sedang memasukkan buku-buku motivasi favoritnya ke dalam rak. Adi menoleh. Ia melihat sebuah album foto yang diselimuti debu tipis tergeletak di atas lantai. Album foto yang merekam masa lalunya ketika ia masih belum mengenal Rani. Adi meletakkan tumpukan buku motivasinya di atas meja. Ia memungut album foto itu. Jangan sampai Rani menemukannya. Ia tak mau ada masalah karena Rani sangat pencemburu. Secara refleks, Adi membuka album foto yang dipungutnya. Sebagian besar foto-foto tersebut adalah foto dirinya dengan Yunita, gadis berdarah Manado, dan berambut ombak itu dulu adalah kekasihnya. Tapi sayang, orang tua Yunita tak merestui hubungan mereka karena berbeda keyakinan. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tanpa sadar, Adi menyentuh wajah Yunita dengan ujung jarinya.
Di mana kamu sekarang, Yunita? Apakah kau sudah menikah? Ingatan Adi terlempar ke masa lalu, ke masa di mana ia menghabiskan akhir pekannya bersama Yunita. Entah mengapa, ia tiba-tiba merindukan semua tentang Yunita, suaranya, rambut ombaknya, dan sinar matanya. Mas Adi! Mas Adi! Teriakan Rani yang menggumam, menyadarkan Adi dari lamunannya. Ia buru-buru memasukkan album foto itu ke dalam kardus tempat barang-barang bekas. Mas Adi! Rani memanggil lagi. Kali ini suaranya lebih keras. Kau di mana? Kemarilah! Adi segera bangkit dan menghampiri Rani yang memanggilnya dari kamar sebelah. Ya, tunggu sebentar. Aku segera datang. Sesampainya di kamar itu, Adi melihat Rani sedang memegang sebuah foto berukuran 10R. Wanita dalam foto yang dibingkai itu tampak cantik, mengenakan gaun berwarna putih berlatar belakang sunset di sebuah pantai. Tangan kanannya memegang biola beserta busurnya. Bingkai foto itu diselimuti debu tebal. Kelihatannya sudah tersimpan cukup lama di gudang. Siapa dia? Tanya Adi, menunjuk lukisan itu dengan dagunya. Aku juga tidak tahu, jawab Rani sambil mengedikan bahunya. Tapi aku menemukan ini waktu membersihkan gudang dengan Sri. Menurutmu, apakah barang ini kita buang saja? Adi mendekati foto itu. Dalam hatinya, ia mengagumi kecantikannya, wanita yang ada di dalam foto tersebut. Kecantikannya wanita itu begitu alami, tapi juga misterius. Entahlah, Adi juga tidak bisa menggambarkannya. Mungkin ini ada hubungannya dengan pemilik rumah ini sebelumnya, kata Adi. Maksudmu Niko? Adi mengangguk. Kembalikan saja ke gudang. Siapa tahu suatu saat Niko kembali ke sini untuk mengambil foto itu. Tanpa banyak komentar, Rani memutar tubuhnya, hendak mengembalikan foto itu ke gudang, sesuai permintaan Adi. Tapi sepersekian detik sebelum Rani mengembalikan tubuhnya, mata Adi menangkap sosok perempuan di foto itu tersenyum ke arahnya. Senyumannya sangat mengerikan, seolah-olah hendak membunuh Adi. Adi mundur selangkah, saking kagetnya, hingga kedua mata kakinya membentur meja di belakangnya. Suara kaki Adi yang membentur meja membuat Rani menoleh ke arahnya. Ada apa, Mas? Tanyanya heran. Oh, tidak. Adi tergagap. Aku barusan kurang hati-hati. Tak tahu kalau ada meja di belakangku. Adi mengumpulkan nyali, memberanikan diri melirik foto yang dipegang Rani. Tak ada sesuatu yang mengerikan di sana. Bahkan gadis yang di foto itu sama sekali tak tersenyum padanya. Mungkin itu tadi hanya perasaanku saja karena aku tadi teringat Yunita, kata Adi dalam hati. Ia pun kembali bekerja. Bagaimana perasaanmu? Lega kan? Akhirnya bisa mempunyai rumah sendiri, kata Adi pada Rani. Pada malam harinya, mereka berdua menonton sebuah film drama romantis yang diputar salah satu stasiun televisi swasta. Membuat keduanya seakan kembali pada masa-masa pacaran yang indah. Adi melingkarkan lengannya pada bahu Rani, membiarkan Rani bergelayut manja di pundaknya. Begitulah, jawab Rani sambil tersenyum menatap Adi. Terima kasih banyak, Mas.
kamu buat aku makin jatuh cinta sama kamu. Kamu bisa saja, sahut Adi, mencubit pipi Rani yang merah merona karena malu. Hanya saja, aku merasa ada yang aneh dengan rumah ini, kata Rani beberapa menit kemudian. Aneh kenapa? Menurutku, rumah ini terkesan seram. Aku merasa tak nyaman ketika melewati beberapa bagian dari rumah ini. Bagian yang mana saja? Tanya Adi lagi. Seperti gudang tempat aku menemukan foto itu, lalu halaman depan, kamar mandi. Adi menarik napas panjang, berusaha menghibur. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Mungkin karena kau terlalu terburu-buru untuk menempati rumah baru, jadi masih belum begitu bisa beradaptasi. Tapi penerangan di sini memang tidak begitu terang. Besok aku akan membeli beberapa bohlam baru dan mengganti beberapa lampu di rumah ini. Semoga apa yang kau katakan itu benar, gumam Rani dalam hati. Baru saja Rani berpikir demikian, terdengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Rani beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu. Tampak Sri berdiri di depan kamarnya. Nyonya, tadi memanggil saya, tanyanya. Rani menggelengkan kepalanya sambil bingung. Loh, tadi waktu saya hendak tidur, saya mendengar Nyonya memanggil saya di dalam pintu kamar saya. Loh, tadi waktu saya hendak tidur, saya mendengar Nyonya memanggil saya di depan pintu kamar saya. Setelah saya buka pintu, tak ada apa-apa. Jadi saya pikir Nyonya meminta saya datang kemari. Raut wajah Sri terlihat bingung bercampur kaget. Aku tidak memanggilmu, Sri. Rani menegaskan. Mungkin kau hanya kelelahan karena seharian penuh membersihkan rumah. Aku dari tadi sehabis makan malam berada di kamar bersama Mas Adi dan tidak beranjak sedikit pun. Wajah Sri terlihat makin bingung, lalu bertanya. Entah ditujukan pada siapa pertanyaan itu. Kalau begitu, siapa yang tadi memanggil saya? Barangkali itu hanya halusinasimu saja, Sri. Jangan menakut-nakuti aku dan Mas Adi. Sudah sana, kembali kamar, ujar Rani seraya mengibaskan tangannya, menyuruh Sri untuk pergi. Ada apa? Tanya Adi, setelah Rani menutup pintu kamar dan kembali ke tempat tidur. Sri tuh, lagi ngaco. Masa dikira aku memanggil dia malam-malam begini? Adi meringis. Ia menutup mulutnya dengan sebelah tangannya. Ada-ada saja. Rani kembali duduk di samping Adi, melanjutkan menonton film drama favoritnya. Dasar si Sri. Aku sampai ketinggalan ceritanya. Sri kembali ke kamarnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang berkelebat di otaknya. Ia benar-benar mendengar jelas suara yang memanggilnya tadi. Ia yakin pendengarannya masih berfungsi dengan baik. Tapi apakah benar apa yang dikatakan Rani bahwa ia hanya kelelahan? Tapi, sudahlah. Tak ada gunanya mendebat majikan karena majikan selalu beranggapan bahwa dirinya yang benar. Anggap saja ia memang kelelahan. Apalagi kelelahannya Rani tak suka dibantah. Apalagi kelihatannya Rani tak suka dibantah. Sri menekan gagang pintu kamarnya. Jantungnya terasa berhenti berdetak ketika ia melihat sebuah bayangan hitam besar dengan mata merah menyala yang tertuju padanya di salah satu sudut kamarnya. Ia yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu bukan bayangannya, melainkan sosok genderuwo. Mulut Sri menganga lebar, hendak berteriak meminta tolong, tapi tenggorokannya seakan tersumbat.
Sekucur tubuhnya menjadi dingin dan kaku. Tak bisa digerakkan. Tengkuknya terasa berat, seakan ditindih besi ribuan ton. Sosok genderuwo itu berlahan-lahan mendekatinya dengan suara tawanya yang besar dan rendah. Sedetik kemudian, ia kehilangan kesadaran dan jatuh tergeletak. Keesokan paginya, ketika Sri hendak membersihkan kamar majikannya, ia melihat Adi sedang berdiri di depan cermin, mengenakan dasinya, sedangkan Rani tak terlihat batang hidungnya. "Selamat pagi, Pak Adi." Sri memberikan salam pada majikannya sambil berjalan sedikit menunduk. "Selamat pagi," balas Adi, memandang Sri melalui cermin di hadapannya. "Rani sedang keluar sebentar, tolong jaga rumah baik-baik." "Baik, Tuan," jawab Sri. Ia mengambil sapu dan mulai menyapu lantai kamar. Adi segera mengambil jas dan tas kerja di atas meja dan dengan terburu-buru ia mengendarai mobilnya. Setelah deru mesin mobil Adi tak terdengar lagi, Sri tak henti-hentinya bertanya pada dirinya sendiri, mengapa majikannya membeli rumah sebesar ini untuk ditempati bertiga bersama dengan dirinya? Tidakkah rumah ini terlalu besar dan terlalu luas jika hanya dihuni oleh 3 orang? Tentunya hanya kedua majikannya saja yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ting tong, terdengar seseorang menekan bel pintu. "Pasti Mbak Rani," pikir Sri. Ia segera mengambil serentang anak kunci di atas meja di ruang tamu dan berjalan terburu-buru ke arah pintu. Ting tong, ting tong. Suara bel terdengar lagi, seolah orang yang menekannya tak sabar untuk dibukakan pintu. "Ya, tunggu sebentar," teriak Sri sambil tergupuh-gupuh. Majikannya ini tampaknya orang yang tidak sabaran. Tapi begitu ia membuka pintu, tak ada orang pun berdiri di depan pintu gerbang. Hanya tampak segerombolan anak berseragam merah putih yang melintas di depan rumah sambil bersenda gurau. Seketika itu, ia merasakan hembusan angin menerpa tengkuknya. Angin dingin. Sejenak Sri bertanya-tanya, apakah gerombolan anak itu yang iseng menekan bel pintu? Tapi rasanya tak mungkin, mengingat bel pintu tersebut letaknya terlalu tinggi untuk dijangkau anak-anak. Bahkan orang dewasa saja harus sedikit menjinjit untuk bisa menjangkau tombol itu. Lalu siapa yang menekan bel pintu tadi? Sri yakin ia jelas-jelas mendengarnya. Itu bukan halusinasi. Ia baru saja menutup pintu. Kembali bunyi bel berdetang keras. Sri menyimbangkan tirai sedikit. Ia tak terlihat seorang pun di luar. Namun bel pintu masih juga berdetang. Tubuhnya gemetaran, jantungnya berdetak makin kencang. Ia segera menutup tirai dan kembali ke kamarnya. Sekitar pukul 9 pagi, Rani sudah kembali ke rumahnya. Ia mendapati rumahnya sedang kosong. Adi pasti sudah berangkat kerja. Sedangkan Sri, kemana asisten rumah tangganya itu? Mengapa rumah begitu sepi? Rani berjalan menuju dapur. Barangkali Sri sedang memasak di sana. Namun, ia tak terlihat Sri di dapur. Bahkan beberapa piring kotor masih menumpuk di pantry, membuat Rani kesal. Sudah tahu di situ ada banyak piring kotor, mengapa Sri tidak mencucinya? Dasar pemalas, gerutu Rani dalam hati. Sri.
Panggil Rani. Tak ada jawaban, hanya bunyi gesekan daun pohon mangga di taman belakang yang menjawab panggilan Rani. Kemana orang itu? Rani berjalan menaiki tangga ke lantai 2, di mana kamar Sri berada. Dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat Sri tergeletak di depan pintu kamarnya. Aduh Sri, apa yang terjadi? Rani berjongkok, mengguncang-guncangkan tubuh Sri agar segera terbangun. Bangun Sri, sadarlah. Sri akhirnya terbangun, melihat siapa yang ada di depannya. Ia berseru, "Duh Nyonya, untunglah Nyonya datang. Tadi ada apa Sri?" Tadi ada suara perempuan yang menangis. Jelas sekali di situ. Di dalam kamar itu, Sri menunjuk sebuah kamar tamu yang terletak di ujung ruangan. "Masa?" tanya Rani tak percaya. "Coba Nyonya masuk saja kalau tidak percaya." Dengan langkah pelan dan hati-hati, Rani berjalan menuju kamar yang dimaksud Sri, sedangkan Sri mengekor di belakangnya sambil memegang lengannya kuat-kuat. Sesampainya di depan pintu, Rani memasukkan kunci ke lubangnya dan memutarnya. Setelah pintu terbuka, udara pengap menyeruak keluar. "Di sini tak ada apa-apa, Sri. Mungkin sesekali kau harus membersihkan ruangan ini agar sirkulasi udaranya baik." "Bukalah jendelanya," kata Rani sambil berbalik badan, hendak meninggalkannya di ruangan itu. Tapi saya tidak berbohong. Tadi memang benar ada. Lakukan saja sesuai perintahku, Sri." Setelah masuk ke kamarnya, Rani mengunci pintu. Ia sama tegangnya dengan Sri. Bukannya ia tak mempercayai Sri, namun ia sendiri tahu ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini. Namun ia tak ingin Sri berhenti bekerja. Oleh karena itu, ia terpaksa menutup-nutupinya. Dan sebenarnya, ia sendiri mengalami hal itu tadi pagi. Sebelum sholat subuh, Rani hendak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, dan ia mencium bau busuk yang sangat kuat, entah dari mana asalnya. Baunya seperti bau bangkai tikus, tapi lebih menyesakan dari itu. Sejauh ia tahu, bau busuk yang tak diketahui sumbernya adalah tanda-tanda kehadiran makhluk halus. Namun, bau itu menghilang ketika ia keluar dari kamar mandi. Ingin sekali ia bercerita kepada Adi mengenai masalah ini, tapi ia yakin Adi tak akan percaya. Malah bisa jadi Adi menganggapinya gila. Rani bingung harus bagaimana. Bersambung.